Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Amin, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang jejak pemikiran ekonomi Islam di dalam ekonomi Eropa. Baiklah, yang pertama adalah selama abad ke-11 dan abad ke-12, beberapa pemikir ekonomi Eropa menjelajahi ke beberapa wilayah Islam, belajar bahasa Arab, mempelajari karya-karya ulama Arab Islam, dan membawa kembali pengetahuan yang diperoleh. Salah satu wisatawan tersebut berkebangsaan Inggris, Adelard of Bath, yang dikenal sebagai mahasiswa pelopor ilmu bahasa Arab dan filsafat pada abad ke-12. Selama periode ini, banyak universitas Western Donimika Raymond Lull menjelajahi dunia Arab Islam, mengetahui bahasa Arab, dan juga menulis beberapa karya dalam bahasa itu. Dengan tujuan melakukan pekerjaan misionaris di Saracen dan Yahudi, memang pada abad ke-12 Eropa menemukan kekayaan Spanyol dan lima dituang di atas papyrus untuk revolusi kehidupan intelektual generasi muda utara. Baiklah, yang kedua yaitu tentang perdagangan dan komersial. Kanal transmisi lain untuk pemikiran ekonomi adalah dari perdagangan yang luas dan kegiatan komersial sebelum dan sesudah Perang Salib. Beberapa penulis telah menunjukkan bagaimana perdagangan dilakukan di antara dunia Arab melalui Rusia ke Polandia, pantai Baltik, Skandinavia untuk Eropa Utara sampai Tengah, dan bahkan Islandia. Mata uang Arab itu digunakan di kerajaan-kerajaan Kristen di bagian utara selama hampir 400 tahun. Tidak memiliki mata uang selain Arab dan Prancis. Penulis Islam dari periode ini cenderung simpatik dengan aktivitas perdagangan dari Kristen Eropa. Banyak literatur Islam awalnya sebenarnya ditulis dengan lingkungan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Wahyu Utama dari kelompok 10 akan membahas sedikit ringkas materi tentang jejak pemikiran ekonomi Islam di dalam ekonomi Eropa. Menurut Abu Al-Rayhan M. Ibnu Ahmed Al-Benmi, dari tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni merupakan ilmuwan muslim yang sejaman dengan Al-Haytham. Al-Biruni lahir pada 4 September 973 Masehi di Provinsi Khurasan di timur laut Persia. Nama lengkap beliau adalah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Sama seperti anak-anak lain di masanya, ia dididik di usia muda dengan mempelajari bahasa Arab dan Persia, ilmu-ilmu yang mendasar, dan ilmu pengetahuan alam. Al-Biruni merupakan ilmuwan muslim yang menekuni dalam berbagai bidang kajian ilmu. Di antaranya adalah bidang kajian ilmu matematika, geografi, kronologi, serta astronomi, yang pada akhirnya dia menjadi seorang spesialis dalam bidang ilmu tersebut. George Sarton, seorang ahli kimia dan sejarawan Amerika kelahiran Belgia, mengibaratkan Al-Biruni sebagai Leonardo da Vinci Islam karena penguasanya terhadap berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sementara Ki Ajram menilai kalau Leonardo da Vinci adalah Al-Biruninya Kristen. Alasannya karena
Al-Biruni hidup 5 abad lebih dahulu daripada Da Vinci, sehingga sumbangsi Al-Biruni dalam ilmu pengetahuan lebih orisinil. Al-Biruni dikenal sebagai seorang ilmuwan eksperimentalis. Al-Biruni merupakan ilmuwan yang melakukan penelitian ulang terhadap teori-teori yang sudah ada, mengembangkan teori-teori yang sudah ada, serta membuat teori baru terhadap sesuatu yang belum pernah diteliti oleh ilmuwan sebelumnya. Al-Biruni juga membantah hasil pertemuan dari Aristoteles yang meyakini bahwa penglihatan diakibatkan oleh sinar yang memancar dari mata dan menuju suatu benda. Sementara itu, Al-Biruni menyatakan bahwa penglihatan merupakan hasil pantulan cahaya pada benda yang masuk ke mata. Al-Biruni juga membuat alat-alat canggih yang mengungguli dari ilmuwan sebelumnya, seperti Abu Sa'id Sijwi telah menciptakan astrolabe heliosentris yang dinilai akurat. Namun Al-Biruni tetap membuat dan mengembangkan astrolabenya sendiri. Astrolabenya yang diberi nama Al-Ustawani tersebut tidak hanya dapat mengukur gerak benda langit, tapi bisa mengukur lokasi-lokasi di bumi yang sulit dijangkau seperti gunung. Al-Biruni juga melakukan penelitian terhadap sesuatu ilmu pengetahuan yang belum pernah dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya. Salah satu sumbangsi orisinil Al-Biruni adalah keliling bumi. Al-Biruni dapat melakukan hal tersebut pada abad ke-11. Ketika itu masih ramai diperbincangkan apakah bumi bulat ataukah datar. Dalam buku menggali nalar saintifik peradaban Islam disebutkan bahwa Al-Biruni menggunakan pendekatan penghitungan trigonometri dan memakai astrotabel. Al-Ustawani buatannya sendiri untuk menghitung keliling bumi. Kemudian di antara beberapa karya tulis Al-Biruni dalam bidang astronomi adalah unsur teknologi yang menjadi buku teks dalam mengajarkan quadrivium berabad-abad. Sedangkan Kanum Al-Mas'udi merupakan karya tulis astronomium miliknya yang paling komprehensif dalam astronomi Islam. Dengan demikian, Al-Biruni merupakan ilmuwan muslim yang memiliki kontribusi besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi, khususnya di bidang astronomi yang sampai hari ini menjadi rujukan di seluruh dunia. Pernah diteliti oleh ilmuwan sebelumnya. Al-Biruni juga membantah hasil pertemuan dari Aristoteles yang meyakini bahwa penglihatan diakibatkan oleh sinar yang memancar dari mata dan menuju suatu benda. Sementara itu, Al-Biruni menyatakan bahwa penglihatan merupakan hasil pantulan cahaya pada benda yang masuk ke mata. Al-Biruni juga membuat alat-alat canggih yang mengungguli dari ilmuwan sebelumnya, seperti Abu Sa'id Sijwi telah menciptakan astrolabe heliosentris yang dinilai akurat. Namun Al-Biruni tetap membuat dan mengembangkan astrolabenya sendiri. Astrolabenya yang diberi nama Al-Ustawani tersebut tidak hanya dapat mengukur gerak benda langit, tapi bisa mengukur lokasi-lokasi di bumi yang sulit dijangkau seperti gunung. Al-Biruni juga melakukan penelitian terhadap sesuatu ilmu pengetahuan yang belum pernah dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya. Salah satu sumbangsi orisinil Al-Biruni adalah
Salah satu sumbangsi orisinil Al-Biruni adalah keliling bumi. Al-Biruni dapat melakukan hal tersebut pada abad ke-11. Ketika itu masih ramai diperbincangkan apakah bumi bulat ataukah datar. Dalam buku menggali nalar saintifik peradaban Islam disebutkan bahwa Al-Biruni menggunakan pendekatan penghitungan trigonometri dan memakai astrotabel. Al-Ustawani buatannya sendiri untuk menghitung keliling bumi. Kemudian di antara beberapa karya tulis Al-Biruni dalam bidang astronomi adalah unsur teknologi yang menjadi buku teks dalam mengajarkan quadrivium berabad-abad. Sedangkan Kanum Al-Mas'udi merupakan karya tulis astronomium miliknya yang paling komprehensif dalam astronomi Islam. Dengan demikian, Al-Biruni merupakan ilmuwan muslim yang memiliki kontribusi besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi khususnya di bidang astronomi yang sampai